Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Emilul Kasim, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Jember. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan scaffolding ini saya terapkan di kelas 4 pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang alam yang ada di Indonesia. Intervensi terkait dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN Kaliwates 02 Jember terdapat beberapa peserta didik yang tidak memahami akan konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan maupun sosio-kultural yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik memiliki ragam kemampuan dan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang tentu berbeda-beda pada setiap individunya. Dengan demikian, guru berperan dalam memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik melalui rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan metode dan teknik yang tepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu scaffolding? Scaffolding adalah teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan. Kemudian, perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, sehingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar. Metode pembelajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Lalu, apa itu ZPD? Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang dikemukakan oleh psikolog dan ahli teori pembelajaran Vygotsky. Konsep ini mengacu pada rentang kemampuan di antara apa yang seseorang bisa lakukan secara mandiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan dari orang lain yang lebih kompeten seperti guru atau sesama peserta didik yang lebih mahir. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gambaran mengenai pemanfaatan ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 dimulai dari menuliskan pengetahuan awal pada secari kertas. Setelah mengumpulkan pengetahuan awal peserta didik, guru mengidentifikasi hasilnya dan kemudian dianalisis serta merancang tindak lanjut kegiatan. Kemudian, peserta didik diminta secara acak untuk berbagi pendapat pada forum kelas, lalu guru memberikan tanggapan dan penguatan, dan tidak hanya itu, guru juga memberikan apresiasi pada peserta didik dalam bentuk pujian. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengenalan materi, di mana pada langkah pertama ini, guru memperkenalkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru memastikan bahwa konsep-konsep atau topik yang akan dipelajari sudah dijelaskan dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta didik. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk memulai proses pembelajaran selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Setelah memperkenalkan materi, guru mengamati tingkat perkembangan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Peserta didik kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, sehingga memungkinkan guru untuk dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Tugas atau aktivitas pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik di setiap kelompoknya. Tugas tersebut harus menantang dan menarik, namun tetap dapat dijangkau oleh peserta didik dengan bantuan yang tepat. Langkah selanjutnya, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik melalui metode scaffolding. Guru memberikan bimbingan secara bertahap kepada peserta didik dengan tingkat kemampuan mereka. Hal ini dapat meliputi memberikan petunjuk, menyediakan contoh, atau juga mengajukan pertanyaan yang membuat peserta didik dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Guru memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu peserta didik melampaui zona proksimal belajar mereka. Langkah terakhir yaitu guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Setelah selesai dengan tugas atau aktivitas, guru dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini dapat mencakup penilaian terhadap pemahaman peserta didik, kemudian penggunaan metode scaffolding yang efektif, serta identifikasi daerah yang perlu diperbaiki dan diperkuat di dalam pelajaran selanjutnya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, guru dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan pemahaman akan materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding yaitu yang pertama, peserta didik terlibat secara aktif dalam diskusi selama proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dari adanya praktek dan diskusi. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Penggunaan bimbingan bertahap dapat membantu mengurangi tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Dengan menerapkan scaffolding, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efisien. Demikian video praktik baik mengenai penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Semoga penerapan scaffolding ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik secara luas dalam perkembangan CPD mereka melalui proses pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.